sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo sahabat Eljon dan juga pageant lovers di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Deis Nagara dalam acara Indonesian Pageant Talk. Dan masih bersama dua putri pariwisata Indonesia 2020 sangat cantik dan luar biasa ini, yaitu ada Itin dan juga Julia. Halo kembali. Halo lagi. Nah, tadi kita udah bahas mengenai apa aja sih pengalaman-pengalaman yang mereka alami dalam program virtual karantinnya ya, PPI 2020. Karena virtual karantina itu emang rada berat ya ternyata. Walaupun emang disediakan online, tapi persyaratannya banyak banget nih. Nah, kita lanjutkan dulu nih ke Itin ya, tadi belum beres juga. Sebenarnya apa aja sih persyaratan-persyaratan yang emang di require gitu untuk menjalankan si virtual karantin? Persyaratan, maksudnya Kak Deris persyaratan apa nih? Apa aja yang sama di virtual karantin, dari video misalnya? Oh iya, jadi awalnya tuh waktu kita pertama kali virtual karantin nggak pakai virtual background kan Kak? Oh, iya. Iya, terus pas kedua tuh udah mulai pakai virtual background. Itin tuh awalnya kesusahan nyari virtual background karena kayak nggak pernah pakai virtual background di Zoom gitu. Jadi biasanya trouble ya. Trouble. Biasanya kalau nge-Zoom ya ikut masuk aja, nggak pernah pakai background gitu. Terus akhirnya Itin akalin lah tuh Itin nggak pakai green screen yang kain. Itin pakainya pakai kertas HVS hijau ditempelin. Bentar, HVS hijau maksudnya kamu nge-print atau emang dapat? Kan ada HVS yang warna hijau tuh Kak. Kertas HVS, iya. Oh, yang untuk kayak buku makalah gitu gak sih? Jadi masuk. malah bagus banget jadinya daripada pakai kain. Pintar, kreatif memang. Karena ekonomi kreatif. Mungkin itu pertimbangannya edukasi ini kayak gitu. Terus selain trouble, sebenarnya yang paling masalah tuh dari jaringan aja sih Kak. Kalau selama virtual background, karena selain dari itu diarahin sama panitianya juga udah jelas banget. Jadi kayak kita udah di-prepare, cuman yang paling menghalangi kita itu biasanya jaringan sama kualitas kamera dan segala macam masalah teknis gitulah Kak. Jadi teknis ya, tapi kalau misalnya lagi virtual karantin nih, kan banyak banget nih video-videonya. Dari, kalau nggak salah ya, ada tapping talents, terus ada advokasi video, ada yang hashtag di Indonesia aja kan ya. Terus ada yang sampai apa sih namanya yang pakai SAS juga kan pertama kali video apa sih namanya? Oh iya, best preparation video ya. Nah, dari semua video tersebut mana yang Itin paling suka dan juga satu lagi paling sulit? Jadi pilih nih, yang paling suka satu, yang paling sulit satu. Udah nyiapin nih. Wah, udah ngintipin dulu ya Mas. Curang nih. Karena masih Itin nih. Kalau yang paling suka itu waktu preparation. Kenapa? Karena Karena waktu preparation Itin tuh bener-bener namanya preparation ya, jadi Itin prepare banget dong. Sama apalagi waktu itu kan pertama kali pegang SAS nih, baru dikirimin. Tangannya supaya iya, baru sampai Itin tuh kan SAS Itin dikirim ke Dispar. Itin udah kontak orangnya, jangan dulu dibuka ya, ke paketnya Itin mau buka gitu. Itin mau unboxing. Itu kan kita kan disuruh buat video unboxing juga kan Kak. Jadi Itin udah kasih tahu, Itin mau unboxing kayak gitu. Terus Itin juga bikin videonya tuh di 3 destinasi wisata, langsung Itin datangin tuh satu-satu bawa mobil sendiri. Untuk cuma preparation video kualitasnya. Iya, karena kayak masih excited banget gitu lah di awal-awal. Aduh. Terus kalau yang paling sulit tuh menurut Itin di Indonesia aja. Kenapa tuh? Karena Indonesia tuh terlalu cantik untuk dimuat dalam video cuman 1 menit. Gila ya, bahasanya udah Indonesia itu terlalu cantik untuk bikin satu video. Oke. Iya, terlalu cantik untuk cuman jadi 1 menit gitu loh Kak, kalau menurut Itin kayak gitu. Jadi kayak aduh gimana nih mutar otak biar dalam 1 menit itu bisa memperlihatkan kecantikan Indonesia gitu. Bentar, tadi kata Itin 3 destinasi kampus lagi bikin preparation video. Apa aja sih bisa disebutkan? Ini kan promosi wisatanya di Sulteng nih. Apa aja nih? Jadi Itin waktu itu buatnya, kebetulan kan Itin di Kabupaten Banggai. Jadi Itin buatnya di Kabupaten Banggai videonya. Yang pertama tuh di Pantai Kilo 5, yang kedua tuh di Hutan Pinus, sama yang ketiga tuh di Padang Lenye.
Nah, teman-teman, sahabat Arjun Rumah dan Pageant Lovers, kalau misalnya kalian pengen ke Sulteng, bisa banget ya 3 destinasi yang emang itu tadi ini ya, sarankan apa tadi pertama? Hutan Pinus. Hutan Pinus. Kedua? Padang Lenye. Pantai Kilo 5. Pantai 25. Kilo 5. Kilo 5. Nah, 3 itu bisa dijadikan list ya untuk datang ke Sulteng. Oke, sekarang bagian Julia nih. Mana yang paling suka dan mana yang paling sulit bikin videonya? Kalau dari itu tadi yang paling suka kan preparation. Kalau aku yang paling suka itu talent show. Kenapa tuh? Oh, kayaknya bau-baunya bertalenta sekali nih. Gimana nih? Coba Kak Julia dapat ini loh juga Kak, award multi talent. Oh iya. Sebelum itu kita omongin dulu talent show-nya kayak gimana nih? Aku juga excited nih karena aku nonton talentnya bagus banget. Oke, kita dengarkan baik-baik. Oke, gimana? Aku kok jadi nervous ya. Langsung ditanya gitu. Jadi video talent show-nya itu sendiri kenapa aku bilang paling suka karena aku juga pergi ke salah satu desa gitu kan agak jauh dari pusat kota dan namanya Negeri Nako. Negeri Nako. Itu bisa jadi potensi wisata juga? Bisa banget kan. Boleh tuh, dipromosikan tuh di Maluku. Kalau mau ke Maluku bisa ke Negeri Nako. Cuman karena aksesibilitasnya emang agak susah ke sana karena kan agak di daerah yang terpencil ya. Jauh gitu juga kan. ya? Iya, jauh juga. Dan kita medannya ke sana kan aku ada bawa beberapa sanggar juga ke sana. Ada 2 sanggar yang aku bawa, dancer juga yang aku bawa buat bikin video talent show-nya dan medannya ke sana itu jadi kita harus tempuh darat dulu. Medan darat terus baru kita naik kapal gitu, naik body laut. Naik body dan ombaknya tuh lumayan gede lah. Padahal cuma deket doang, cuma sekitar 15 menit lah kita nyampe di sebelah. Nah, sukanya tuh karena pas sampai di pulau itu kan pulaunya emang masih kayak terjaga banget gitu, masih belum ada sentuhan modernnya gitu, masih terjaga banget. Masyarakat di sana juga masih menjaga adat istiadatnya dan sebagainya macamnya. Jadi sukanya di sana karena pas aku nyampe langsung disambut baik gitu sama masyarakatnya dan langsung dibantuin. Oh, enak banget. Dibantuin. Iya. Positif banget jadinya. Langsung dimasakin apa, ini mau nyemil apa, mau makan apa, pengen apa Ya ampun, gitu. baik Dikasih apa tuh makanannya? Langsung dikasih apa namanya? Ada namanya di situ kokohu. Lagi kuliner tourism bisa disebutkan sih kan? Oh iya udah sekalian ya. Kuliner tourism nih, gimana ya? Makanannya apa aja dan apa aja isinya? Kalau aku dikasih kemarin tuh pisang goreng khas di Maluku terus sama kokohu. Kalau itu kayak sayur sama kelapa dicampur terus dipakai sambal. Pokoknya enak deh, harus coba langsung sama papeda sama ikan kuah kuning. Ini bisa juga yang promosinya. Udah ini siap-siap untuk promosiin kuliner tourism. Bentar ngomongin itu aku lapar. Jadi apa Jadi ya inget, ngomongin itu? Oke, lanjut. Terus aku suka karena di situ walaupun panas-panasan ya Kak, karena kita datangnya tuh benar-benar dari pagi, dari dari subuh, dari jam 6 pagi kita udah prepare buat ke sana. Sampai di sana langsung kan udah agak matahari udah mulai panas tuh. Nah, di situ aku sukanya karena ternyata penari sama sanggar-sanggarnya tuh mereka semua suportif gitu. Maksudnya mereka justru aku minta maaf kan, maaf ya tek panas-panas gitu. Maksudnya nggak enak juga. Dan mereka nggak apa-apa, kita suka gitu. Terus di take ulang-ulang gitu kan. Maaf ya panas, iya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, santai aja, kita bantuin. Terus kita balik lagi dari pantainya tuh kayak lembah gitu Kak, jadi emang kayak dikelilingin gitu sama bukitnya gitu, jadi emang pantai terus pohon-pohon terus udah belakangnya desa sungai doang gitu. Masih asri banget. Terus kita balik lagi naik ke jadi kita take-nya seharian penuh, balik lagi dari dari lautnya itu kita naik ke atas. Itu butuh sebenarnya ada 2 pilihan antara mau naik tangga 1000 tangga. Maaf ya kaki. Kita udah take panas-panas kan antara 1000 tangga atau balik naik kapal lagi gitu ya, terpaksa kita harus naik kapal lagi gitu dan ke negerinya. Dan sampai di negerinya yang paling aku suka kan di situ aku harus nari juga, harus main alat musik sama nari apa tuh? Nah, promosi lagi nih. Kalau main daerahnya mas promosi lagi nih. Kalau tari-tarian tuh yang di pantai itu sebenarnya yang narinya tuh di pantai aku nari namanya tari gaba-gaba. Itu apa tuh? Tari gaba-gaba itu misalnya tari sambutan juga kayak itu biasanya. Tapi khas dari Maluku. Nah, tari gaba-gaba itu jadi kita harus ada gaba-gaba gitu, kita harus lompat jadi nggak boleh kejepit kakinya. Gaba-gaba itu bukan kayu ya, ini loh Kak, yang kalau pohon kelapa yang udah kering batangnya itu loh. Oh, kayaknya nanti bisa Iya. Itu bukan sayung nggak sih?
Kayak yang ada yang bengkok gini kan? enggak, lurus. Ini lurus. Nah, mungkin kita harus cari Terus, Google iya, dulu seperti udah, apa. iya. Nanti lihat deh, coba lihat video talent show. Oh, promosi juga. Oke, Coba berarti tadi coba nari talent gaba-gaba, show. terus udah gitu. Terus balik ke desa itu sebenarnya ada tarian yang agak sedikit modern lah, lebih modern. Aku campur sama tarian dan ternyata anak-anak kecil di situ semuanya excited dan pas iya, jadi mereka pas aku lagi main gitar gitu, lagi sambil take, mereka ikut nyanyi gitu. Terus aku ajak, ya udahlah bareng aja gitu, mereka sama-sama Aku aja. nonton. Jadi rame, Ada jadi dapat teman-teman. vibes-nya dapet, Iya. atmosfernya kena banget. Terus Bener-bener. ada tari-tarian adat juga, Cakalele Negeri Naku, dan orang-orang di situ juga iya, mereka juga, aku di tengah-tengah doang gitu kan, cuman mengikuti Tiva doang, terus mereka nari dari samping gitu, dan semua satu sanggar itu turut bantu gitu, dan aku ngerasa terharu Enak banget. banget, jadi kayak Iya. flash mob ya, tapi ada rasa sense of belonging bahwa kamu tuh emang diterima di masyarakat tersebut, Iya, dan juga mereka ingin bener. membantu ya. Iya, mereka bantu support. Enak banget tuh. Terus karena aku talent show-nya sebenarnya pengen jadi mainnya utama di situ, aku nyanyi sama main piano doang gitu. Dan waktu itu kan aku ambil 2 hari, jadi take pertama di desa itu, take kedua aku ke namanya Taman Budaya di Kota Ambon. Aku take di situ juga untuk main grand pianonya. Dan dress yang grand pianonya itu aku nggak sengaja gitu, teman aku tiba-tiba bilang aja gitu, sebenarnya dressnya bukan yang itu gitu, tapi dia bilang kayaknya nuansanya cocok deh sama dress yang aku punya gitu. Dia bantuin lagi, dia kasih lagi dressnya. Pokoknya sangat berarti banget video talent show buat aku, karena aku ngerasa banget kayak paling disupport gitu sama masyarakat, sama temen-temen orang-orang sekitar aku, semuanya mereka turut support gitu. Langsung emosi banget ya, emosional Iya. banget, langsung kayak berkaca-kaca gitu. Paling juga- banyak kenangannya menurut Iya, videonya. mungkin karena gini loh, kayak menurut sebagian orang, oke, talent show berarti cuma tunjukin talent doang, padahal mereka tidak tahu bagaimana proses perjuangan saat membuat video tersebut kan. Salah satunya tadi cerita yang di Julia sampaikan, bahwa banyak banget supportive environment yang emang bantu dia bener-bener, wah, secara emotionally itu udah dapat banget sih, maksudnya kayak pengalaman pribadi juga kan jadinya ke depannya kayak gimana, dan bahwa dia udah diterima sebagai masyarakat di sana gitu. Itu yang paling sedih gak sih, terharu gitu. Iya, jadi bikin aku paling merasa kayak, oh iya, ini berarti tanggung jawab aku emang sebagai Putri Pariwisata, ya aku emang harus benar-benar menjalankan tanggung jawab aku dengan baik, karena mereka aja udah sesuportif ini gitu loh menerima kita. Dan ada kakak-kakak aku juga, Kak Rio, ada Kak Rio, Kak Etok, Pak Roni juga yang turut bantu untuk konsepnya gitu. Jadi kita sampai 2 jam sebelum itu kan aku nggak tidur tuh Kak, karena take lagu, terus paginya langsung ke tempatnya, karena emang nggak bisa tidur, emang udah jadwalnya begitu kan. Jadi aku take sampai pagi, terus paginya langsung ke Naku, ke tempatnya Negeri Naku itu, sampai di sana. Dan kakak-kakak yang take lagu aku itu juga mereka nggak tidur, mereka ikut Ya demi ampun, ini ya, baik demi banget. bikin video Aku, ini. iya. Itu sumpah ya, itu sama naik banget pembahasannya, dan maksudnya kayak terharu banget, emosionalnya dapat banget, dan emang itu meaningful banget jadinya kan ya, dan jadi memori kita juga saat, oh iya aku pernah ikut PPI ini, dan jadi menjabat, tahunnya aku diterima masyarakat dan saat membuat video ini, itu sangat luar biasa dari pengalamannya. Nah, kita simpan dulu momen-momen itu, dan baik sahabat dan juga pageant lovers di Indonesia, kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang menarik lagi nih tentang Grand Final virtual, dan juga tadi campaign video yang belum sampai di sentuh dikit banget tadi kan tentunya ya, oke. Dan jangan kemana dulu, stay tune di acara Indonesian Pageant Talk.